para pencinta Rumah San Rafa dimanapun kalian berada. Terima kasih karena Anda masih tetap setia ada bersama dengan kami dalam acara Bincang-Bincang. Salam jumpa para pencinta Rumah San Rafa dimanapun kalian berada. Semoga Anda sekalian dalam situasi yang aman, sehat walafiat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Malam ini adalah malam yang sangat-sangat istimewa, di mana kita boleh ngobrol bersama dengan salah seorang frater yang memiliki senyuman yang sangat khas. Frater bisa senyuman sedikit, beri senyuman? Sedikit ya. Sedikit saja, jangan banyak-banyak. Baik, terima kasih frater. Baik, sebelum melangkah lebih lanjut, alangkah baiknya kita mendengarkan sendiri perkenalan singkat dari sang frater yang memiliki senyuman manis ini. Frater, silakan. Selamat malam. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Frater Rizaldi Tanjung. Sekarang berada di unit Rafael. Dan asal saya dari Sumatera Utara. Nama kampung itu Batu Gajah, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Ya, mungkin bagi kita masih sangat asing. Tapi kalau para saudara dan pendengar dan penonton sekalian berkunjung ke Medan pasti akan menemukan lokasi yang saya sebutkan tadi. Ya. Dan di sini di Ledalero ini teman-teman sering memanggil saya dengan abang, mungkin karena anak Medan. Ya, demikian. Oh, berarti saya bisa menyapa Anda abang ya? Oke, ya benar. Abang Frater Rizaldi Tanjung, asal dari Medan, Sumatera Utara. Teman-teman, ketika kita mendengar Sumatera Utara, tentunya bagi kita orang-orang yang tentunya masih berdomisili di Flores, tentunya Sumatera Utara itu terasa sangat jauh. Tetapi dengan adanya kehadiran Christian, Frater Rizaldi, Christian Tanjung, atau Frater Abang ini, rasanya Sumatera Utara itu dihadirkan kembali di Flores ini. Nah, ketika lebih lanjut kita bercerita lebih lanjut, kita tentunya bertanya-tanya, kenapa abang rela datang jauh-jauh dari Sumatera Utara ke Flores ini untuk menitip jalan panggilan dalam Serikat Sabda Allah atau disapa SVD. Bukankah di Medan juga ada seminari-seminari? Dan kalau kita menghitung perjalanan dari Medan ke Flores tentunya sudah melewati banyak-banyak seminari. Tetapi kenapa Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero yang justru menjadi tujuan Anda, abang? Iya, terima kasih banyak. Perhatian saya pada kata-kata yang pernah saya dengar, di mana kamu diterima, di sanalah kamu akan tinggal, begitu. Dari Medan sampai ke Flores ini memang melewati beberapa pulau yang tidak bisa saya bayangkan sebelumnya bagaimana dan apa itu Flores atau NTT. Saya sendiri bahkan orang-orang dari tempat saya tidak mengenal itu Pulau Flores. Orang-orangnya itu dipanggil di sana itu hitam, keriting, jelek, itu. Tapi ketika saya ada di Flores ini, semua atribut-atribut tadi itu ada yang benar, ya benar, ada yang benar, ada juga salahnya. Maka perjalanan panggilan sebagai seorang calon imam tentu banyak melewati ragam cara, cerita, khususnya bertemu dengan banyak orang, baik yang di Medan dan juga yang di tanah
Flores ini. Baik, Abang, saya bertanya bagaimana kesan Abang ketika pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Bunga, Pulau Flores tercinta ini? Oh iya ya. Saya waktu itu dari Medan tanggal 20 Agustus tahun 2017. 2017 ya? Ya. Nah, saya tanggal 20 Agustus ke Jakarta. Dan dari Jakarta setelah bertemu dengan beberapa keluarga, tanggal 30 Agustus 2017 itu saya bersama adik saya si bungsu Nilva Enawati Tanjung mengantar saya ke bandara, dan saya sampai di Flores Barat, Manggarai pada tanggal 30 sore. Bayangan sebelumnya bahwa orang-orang Flores atau masyarakat Flores itu masih sangat sedikit. Ternyata setelah sampai dan turun dan dijemput di Bandara Komodo, Labuan Bajo, ya, melewati kampung-kampung dan sampai di Paroki Rekas, paroki yang pertama saya tempati bersama Pater Eman Muda Kelen asal Larantuka, dan juga Pater Lazarus Tamonok orang Soe. Itu minta maaf, Frater, itu di Keuskupan Keuskupan Ruteng. Oh ya, Keuskupan Ruteng benar ya. Keuskupan Ruteng. Iya. Paroki Rekas, Manggarai Barat. Ternyata masyarakatnya begitu banyak, begitu beragam. Nah, di sini saja saya sudah merasa senang ya, dan merasa aneh juga. Bayangan saya dulu itu masyarakat Flores itu masih sangat sedikit. Di Manggarai saja sudah banyak, apalagi di tempat-tempat lain begitu. Ya, itu tentunya sedikit secara menurut kamu sedikit secara kuantitas ya. Kuantitas dari masyarakat, iya. Iya. Baik. Ketika Abang memutuskan untuk melanjutkan panggilan di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledala Roma Mere ini, bagaimana kesan keluarga? Apakah berat ataukah mereka dengan ringan hati melepaskan saudara ke sini? Dan apakah mungkin di bandara juga berderai air mata seperti ketika mau melepas Frater untuk datang ke Pulau Bunga ini? Bagaimana? Coba diceritakan sedikit kesan keluarga seperti apa, Frater? Iya. Kesan keluarga itu ya, kita berangkat dari rumah, orang tua memiliki prinsip konsepnya cara mencintai anak-anaknya. Demikian konsep orang tua kami. Setelah tamat SMA, kalian bebas kemanapun kalian pergi. Kalian bebas apapun yang kalian pilih. Yang penting dalam nada yang positif, hal-hal baik begitu. Maka setiap kami itu dibebaskan untuk memilih kemana kami pergi. Maka ketika saya juga berangkat dari Sumatera Utara ke Jakarta dan ke Manggarai dan Flores ini, tentu memang berat bahwa akan terpisah karena jarak ya. Namun inilah tujuan hidup, inilah panggilan, bahwa kita melewati masa-masa itu dulu, masa-masa di mana kita jauh dulu, diberi dulu jarak dari keluarga sampai ke Flores ini, karena orang bilang harus ada jarak biar ada rindu begitu. Iya, benar sekali. Ketika kita jarak itu mulai timbul benih-benih kerinduan, dan disitulah kita mulai merindukan satu sama lain ya. Benar sekali, Frater. Baik, terima kasih, Frater. Tentunya kita semua tahu, Frater ya, bahwa panggilan Tuhan itu merupakan satu anugerah, karunia istimewa dari Tuhan. Dan Frater mesti bersyukur, harusnya bersyukur bahwa Tuhan sudah meletakkan panggilan itu dalam hati Frater sendiri ya. Dan meskipun jauh-jauh, Frater masih tetap setia sampai dengan sekarang ya, untuk menjawab panggilan ini.
eh, saya ingin mengetahui lebih lanjut, eh, kira-kira kapan di mana Tuhan, frater merasa Tuhan mulai menyapa frater? Momen-momen seperti apa, dan pada saat di mana dan kapan frater mulai menyadari bahwa Tuhan itu mulai menyapa frater dan menangkap frater untuk kemudian menjadi seorang pengikut Kristus sebagai seorang frater calon imam tentunya, sampai sekarang. Kira-kira apa? Sejak awal apa sih yang menyapa frater? Kapan Tuhan menyapa frater begitu? Saya minum dulu ya. Oke, silakan frater. Iya. Ini berkaitan tentang sejarah panggilan ya. Ya, seperti itulah. Kalau saya melihat bagaimana perjalanan panggilan dari awal itu, bagaimana saya mencintai Tuhan lewat jalan hidup ini, saya lihat itu pada saat saya SMP. Di sana, di sekolah SMP, saya SMP, waktu itu ada tulisannya SLTP RK Santa Maria Pakat di kecamatan. Nah, di sana kita bertemu dengan beberapa RK, sabar frater. RK itu apa sebenarnya? RK itu Roma Katolik. Roma Katolik. Iya. Woi, pasti napas Katolik itu kental sekali ya. Pasti. Iya. Lanjut. Di sana kita bertemu orang-orang misionaris, disebut pada umumnya orang-orang Belanda. Ya, karena ke Sumatera itu pada umumnya orang Belanda yang datang dari luar negeri, para pastor. Nah, pada waktu SMP kelas 3 itu ada pendaftaran masuk seminari Kristus Sacerdos. Begitu. Banyak juga teman-teman yang waktu itu mendaftar dan mengajar. Dan juga ditambah lagi ada aksi panggilan dari seminari Pematang Siantar. Seminari Kristus Sacerdos Pematang Siantar itu aksi panggilan pada masa Natal kalau tidak salah Masa itu Natal. ke stasi saya. Mereka banyak Stasi apa namanya? stasi Santo Yosef Batu Gajah. Batu Santo Gajah. Yosef, ya. Nah, mereka membuat banyak kegiatan, ada tarian, drama, nyanyi, dan lain-lain. Dan tidak lupa waktu itu juga main bola kaki. Begitu. Di situ kita tertarik ya. Di sana kan masih ada rasa suka bahwa pengalaman sekarang itu bahwa Tuhan memanggil saya menjadi imam sepertinya belum ada waktu itu. Belum ada. Tapi ketertarikan menjadi anak seminari, menjadi masuk ke asrama seminari itu sudah. Saya ingin seperti mereka masuk seminari begitu. Oh, tertarik anak-anak seminari yang datang. Seminari yang datang. Wah, bagus ya. Bukan tertarik kepada mereka, bukan tertarik kepada mereka yang sebagai laki-laki, tapi lebih tertarik pada jalan hidup. Jalan hidup mereka, model ya. panggilan Itu harus dipisahkan ya. Benar. Benar. Oke. Ya. Karena untuk menjadi calon imam atau seminari sendiri harus normal katanya. Iya, harus begitu. Ada hukum toh, Iya. kita tahu bersama. Harus laki-laki, sehat jasmani dan rohani. Iya. Kita lanjut kepada tahap ketertarikan tadi, bahwa semakin saya sadari, semakin saya merenung bahwa saya dipanggil. Mulai menyadari. Mulai menjalani itu lewat masa-masa rekoleksi, retret yang kita ikuti. Iya. Memang kalau mau dikatakan, kalau kita mau mengikuti Tuhan, bagaimana caranya? Sering kita katakan kita ikut Tuhan, tapi kita tidak tahu bagaimana jalannya. Iya. Gitu ya. Apakah ada orang yang menunjukkan jalan itu kepada Anda, frater? Kalau boleh jadi para pastor paroki misalnya, orang tua misalnya, Iya. suster misalnya, bruder, dan para guru. Itu tidak lepas. Karena kamu harus, siapa yang mau jadi calon imam, ya mendaftar ke seminari. Boleh jadi itu menjadi salah satu petunjuk dari Tuhan lewat perantara para guru pada waktu itu. Ketertarikan itulah yang menjadikan saya hingga sampai sekarang. Begitu.
Lalu tanggapan frater atas panggilan itu kemudian dijawab dengan masuk seminari ya? Iya benar. Masuk seminari. Seminari mana coba kalau boleh kami tahu ya? Seminari menengah Kristus Sacerdos. Seminari menengah Kristus Sacerdos. Kristus Sacerdos. Sacerdos di Keuskupan mana itu? Itu ada di Pematang Siantar, di Keuskupan Agung Medan. Keuskupan Agung Medan. Setelah tamat seminari kemudian melanjutkan tahap novisiat di Kuwu ya, di Iya. Kuwu, Keuskupan Ruteng ya. Keuskupan Ruteng masuk mendaftar ke novisiatku Iya, iya. Sang Sabdaku. Sang Sabdaku. Ya. Sebelumnya saya ingin tahu dari mana frater mendapat informasi bahwa di Flores NTT ini ada salah satu novisiat Serikat Sabda Allah begitu. Dari mana frater pertama tahu ada novisiat Iya. di sini? Saya tahu informasi ini dari para pastor SVD juga yang bekerja, yang melayani di Paroki Dolok Sanggul, Keuskupan Agung Medan. Keuskupan Agung Medan. Yang saya ingat itu ada Pater Gregorius Harapan. Gregorius Harapan. Saya bertemu dengan beliau di Paroki Dolok Sanggul dan juga Pater Martinus Nule. Oh, Martinus Nule ya. Katanya dari arah Atambu atau Kefa sana. Oh iya, orang Timor ya, Pater ya, pastor. Iya. Saya tertarik sekali dengan kisah panggilan frater. Jauh-jauh dari Medan datang ke Flores untuk menjawab panggilan Anda di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledareno ini. Bagaimana frater beradaptasi dengan kebudayaan yang ada di Flores, dengan masyarakat yang ada di Flores, kemudian bagaimana caranya frater membangun hubungan atau relasi dengan para frater yang lain asal Flores ataukah asal Timor atau frater yang asal NTT ya, yang ada di Seminari Tinggi. Bagaimana frater membangun relasi dengan baik, kemudian beradaptasi soal kultur, budaya dan sebagainya. Bagaimana sih? Coba di-sharingkan ya. Cara beradaptasi ya, bagaimana kalau kita mau memasukkan cerita biblis ya, bagaimana pewahyuan itu terjadi, bahwa Allah menjadi manusia, Yesus sendiri mau merasakan apa yang dialami oleh manusia. Maka saya selalu berusaha ketika masuk ke Flores ini secara khusus, saya mau mengalami apa yang dialami oleh orang-orang Flores atau NTT. Dengan cara apa? Apa yang mereka lakukan ya tentu dalam dalam cara hidup yang positif. Ya, saya berusaha melihat dan mengikuti. Iya. Nah, hal pertama itulah yang disebut adaptasi. Kita bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Nah, beradaptasi dengan para frater yang lain atau calon-calon imam yang lain, baik yang SPD atau diosesan atau Karmel atau yang lain pun, pertama-tama kita bisa berkenalan asal dari mana begitu. Lewat itu kita mengetahui bagaimana pertama nada, bahasa. Nada maksudnya dialek ya, ataupun dialek. Bagaimana cara menyapa toh? Cara menyapa. Walah. Kalau begitu saya sudah tahu dari mana. Itu dari mana itu? Iya, itu dari Jawa gitu ya. Kalau Nana atau Kerang dari mana? Oh, Nana atau Kerang itu pasti dari di mana saya pertama sekali menginjakkan kaki di Sulawesi. Iya, Manggarai lah. Iya. Kalau di Sika, Momir bagaimana? Moate atau Nong ya. Nong, gitu iya. ya. Nong Tanjung begitu. Iya. Beda lagi kalau di daerah asal Pater Martinule tadi. Martinule di Kepa ya. Di Kepa, beda lagi mungkin ya. Naik atau apa di situ? Itu Unu ya. Unu. Itu di Kepa Mananu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Oke, ya benar. Nah, itu beragam ya. Beragam dialek. Apa lagi ya? Cara hidup pasti makanan khas. Tapi yang sampai sekarang yang belum bisa saya makan ya. Iya.
dan menghasilkan yang diinginkan, Ya. seperti yang saya punya kebiasaan di Medan itu dengan nenek kita di sana, oma, panggilan di Flores ini, makan sirih. Makan sirih, sirih Pinang. Nah, sirih Pinang di sini. Iya. Kalau kita punya di Medan itu, kita dengan daunnya saja dan campuran yang lain. Iya, iya. Daun, kapur dan lain-lain. Sedangkan di sini buah. Pinang, buah pinang. Nah, Ya? buah sirih. Buah sirihnya. Ah. Ya. Sirih. Saya sudah 2 kali waktu itu coba di Manggarai, tapi belum menghasilkan seperti yang diinginkan. Apa yang mereka inginkan dari ketika makan sirih Pinang? Kalau saya makan sirih, Nah. pada umumnya yang kita hasilkan itu agak ada warna merah, darah, toh. Lalu yang orang Manggarai inginkan seperti apa menurut kamu? yang ya pengalaman itu Anda. dia. Oh, ya. Oh. Lebih berwarna merah. Berwarna begitu. merah ya, ya. Tapi yang saya waktu itu kurang. Tidak seperti warna kain ini, warna merah. Iya, ya. Gitu ya. Baik, ada satu hal lagi yang perlu kita sentil. Lembaga formasi pendidikan calon imam di tempat ini dan kemudian nanti menjadi seorang pastor. Salah satu aspek itu adalah aspek kerja tangan. Bagaimana pandangan frater tentang seorang frater atau seorang pastor itu perlu bekerja tangan? Apakah itu perlu? Dan kalau perlu, apa manfaatnya? Iya ya. Bekerja tangan ya. Ya, Saya kadang kalau melihat para frater yang pandai memasak, saya ingin memasak. Karena kalau kita makan, kita harus memasak. Itu Iya. hal sederhana. ya, Kalau kita mau makan, kita harus masak terlebih dulu. masa. Nah, juga para penyanyi, para frater yang jago bernyanyi dan bermain musik, saya ingin seperti mereka. Harus berlatih. Nah, harus ada latihan. Iya. Karena bagaimana mewartakan Allah kalau tidak bisa bernyanyi, berbicara. Oke. Dengan karya tangan juga, misalnya bekerja di pekarangan komunitas atau lingkungan, Ya. menurut saya sangat menarik. Bukan soal bekerja di kebun atau di tanah, tapi juga karya-karya lain. Banyak saudara atau para frater itu dengan melukis, Iya. dengan memperbaiki alat-alat elektronik, Ya. dan masih banyak lagi bakat-bakat atau hobi. Ya. Nah, dan bagi saya ini, kerja tangan ini membuat kita juga menunjukkan identitas kita. Identitas. Ya. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bergerak, kita harus berkarya. Begitu. Dan inilah yang menjadi salah satu modal kita ke depan. Iya. Karena medan misionaris yang akan kita tempati, kunjungi kelak, tidak selalu sesuai dengan Kehendak kita. kehendak, bakat-bakat. Nah, maka ketika kita beradaptasi, kita bisa menemukan itu nanti. Menemukan apa yang harus kita kerjakan. kita kerjakan. Tentu jangan lupa berkomunikasi dengan yang di atas, dengan Tuhan sendiri. Oke. Gitu. Artinya bahwa kerja tangan itu adalah suatu proses menuju proses aktualisasi diri ya. Aktualisasi Jadi diri. terlepas dari apakah saya calon pastor, calon imam atau bukan, kerjaan itu tetap Harus, sebagai ya. satu aktualisasi. Selagi masih bisa bergerak. Iya. Sangat menginspirasi frater apa yang frater sampaikan ini. Lantas kita bergerak menuju hal yang paling intim, paling inti dari inti panggilan kita ialah persatuan dengan Tuhan ya. Bagaimana seorang misionaris atau seorang pastor menjadi kuat hanya dalam relasi yang intim atau relasi yang baik dengan Tuhan. Dan itu teraktualisasikan lewat doa, kehadiran kita ikut perayaan Kristi dan sebagainya. Bagaimana frater merasa, sejauh mana frater mendalami perayaan Kristi itu doa-doa atau kegiatan-kegiatan rohani itu bagi pengembangan diri frater? Sejauh mana frater mendalami itu semua? Untuk memulai hari itu berarti kita harus mensyukuri dan memohon pertolongan untuk pekerjaan atau karya yang akan kita lakukan sepanjang hari. Maka kita memulai hari dengan berdoa pribadi dan doa bersama, kayak gitu. Dan hubungan intim ini juga menjadi salah satu modal bagi diri sendiri ke depan
untuk melakukan karya dimanapun berada. Iya. Nah, Kita menimba spirit ya. ya spirit. Ya. Oh baik, itu tentunya sangat menarik karena ketika kita memiliki hidup rohani yang baik, dengan itu kita diberkati oleh Tuhan untuk sukses atau bisa menjalani hari-hari hidup kita secara baik ya. Oke, Iya. Frater, dari sekian banyak, dari tahun-tahun waktu sudah berlalu, banyak waktu sudah dihabiskan untuk menjalani panggilan ini. Sampai titik ini, apa sih makna panggilan sebagai seorang calon pastor itu bagi Frater sendiri? Apa makna terdalam yang paling inti tentang pendidikan calon ini yang sekarang Frater sementara jalan? Apa makna? Menjadi pastor atau menjadi calon imam sendiri itu harus melayani. Menjalani panggilan, kita tidak menjadikan pilihan itu sebagai hal yang rumit ya. Iya. Tapi bagaimana kita menjalani dan mengikuti pilihan itu dengan cara memaknainya dalam hidup ya, pastinya. Nah, kita mengikuti Tuhan, tapi kita selalu mencari jejaknya. Iya. Iya begitu. Baik, terima kasih untuk 1-2 poin yang sudah pernah kita sharingkan bersama. Iya. Tentunya di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledelero Maumere ini ada juga frater-frater yang lain, teman-teman frater yang juga kita sama-sama untuk menjalani panggilan ini toh. Kira-kira apa yang bisa frater sampaikan kepada teman-teman frater untuk seperti satu motivasi panggilan dari pengalaman hidup Anda, kemudian apa motivasi Anda atau bahkan tips-tips supaya kita bahagia dalam panggilan seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa frater sampaikan kepada teman-teman sekalian. Silakan. Iya, pesan untuk para saudara yang masih sejalan dengan saya dan kita semua, bahwa kita harus tetap berjalan, kita harus tetap berkarya, kita harus tetap bersuara, begitu. Sebagaimana Allah telah mewahyukan putranya Yesus Kristus dan bersuara, dan kita tahu bagaimana cerita hidup Yesus ini semasa di bumi, maka kita juga harus demikian, berkarya dan berbicara, begitu. Dan kepada para calon imam, selamat, tetap lanjutkan panggilanmu, perjalananmu, temukan jalan-jalan kecil Tuhan, dan jangan lupa melayani. Ya, demikian pesan saya. Ya, mungkin salah satu ungkapan dari Kasmedan bagaimana? Coba. Kasmedan biasanya itu mereka akan menyebut horas 3 kali. Kita bisa bersama-sama. Bisa. Tapi kita kepal tinju. Kepal tangan. Oh ya, baik. 1, 2, 3. Horas. Baik, teman-teman pencinta rumah San Rafa dimanapun kalian berada, terima kasih banyak karena Anda masih setia bersama dengan kami dalam acara Bincang-Bincang Sederhana pada malam yang istimewa ini. Kepada frater Christian, tetap semangat menjalani panggilan, teruslah memaknai setiap langkah panggilan Anda di seminari ini, dan tetaplah berbahagia. Dan teman-teman sekalian, semoga Anda juga berbahagia dalam hidup Anda, apapun pilihan hidup Anda, tetaplah berbahagia dan maknailah setiap peristiwa, setiap karya, dan setiap tindakan yang kita lakukan setiap hari, karena disitulah cara Tuhan menyapa kita sekalian. Kasih Tuhan itu indah, kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Salam jumpa. Para pencinta rumah San Rafa dimanapun kalian berada, terima kasih karena Anda masih tetap setia ada bersama dengan kami dalam acara Bincang-Bincang bersama dengan Frater Rizal di Tanjung ini. Frater Rizal, semoga tetap semangat dalam panggilan, teruslah memaknai hidup dan panggilan Anda ya. Oke. Dan kepada teman-teman semua, teruslah berbahagia dan tetaplah menjalani hidup Anda dengan penuh syukur, karena disitulah Tuhan Allah ada dan menyapa kita semua. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa like,
komen, subscribe, dan share channel ini supaya bersama-sama kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Horas, horas, horas.